Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan podcast kita, podcast tersayang. Nah, kita kehadiran 2 tamu spesial nih teman-teman, dengan Mbak. Aku Indah Permata. Kuati. Nah, untuk pembahasan di podcast kita kali ini mungkin akan apa ya, berhubungan dengan keseharian mereka lah teman-teman. Jadi kita utamakan dulu nih di jenjang SMA-nya nih. Apa sih yang sering-sering teman-teman lakukan ketika teman-teman tuh berada di waktu libur yang panjang? Teman-teman lakuin apa aja sih? Entah di desa atau apa gitu. Jadi sebenarnya pas libur panjang, aku itu tipe anak yang gak suka kemana-mana, nggak suka ikut kegiatan apa-apa. Jadi benar-benar pure kayak ya selayaknya anak Gen Z sekarang, scroll TikTok. Jadi kayak memang aku anaknya bisa dibilang anak rumahan, bisa dibilang juga enggak. Kalau memang lagi bosan di rumah bisa keluar, tapi kalau memang lagi pengen vakum di rumah, jadi benar-benar vakum di rumah. Jadi memang enggak ada kayak kegiatan yang asik-asik lah. Pokoknya paling rutinitas hari-hari aja pas libur. Kalau Wati gimana? Kalau aku sih biasanya ngisi waktu libur kerja sih biasanya. Kerja apa tuh kalau boleh tahu? Kerja biasanya di warung-warung gitu kan. Iya. Masya Allah. Nah, di waktu SMA tuh Watin kayak gitu tuh. Iya, udah hebat dong. Kalau selanjutnya nih teman-teman, mungkin apa sih yang teman-teman favoritkan, teman-teman banggakan nih di waktu SMA nih, atau yang membuat teman-teman bangga sehingga mungkin adakah support system teman-teman nih sehingga teman-teman harus aktif nih dalam sekolah nih gara-gara ada dia, atau hal apa gitu yang mendukung teman-teman sehingga bisa aktif atau sampai di perkuliahan ini, atau alasan teman-teman dah. Jadi pas aku SMA, salah satu hal yang aku banggakan, kebetulan pas aku masuk SMA itu ada salah satu program baru, yaitu kelas Hafizah namanya. Iya. Jadi kebetulan guru di situ itu, salah satu guru di situ adalah bapaknya temenku, dan dia yang kayak jadi nyari-nyari murid baru buat masuk kelas itu. Nah, mungkin karena memang rezekinya, takdirnya di situ, aku masuklah di situ. Jadi kita kayak kelas biasa aja, dinamakan itu IPA 1 Al-Quran. Jadi sambil dari jam 7 sampai jam 9 itu ada kayak guru tersendiri buat kita menghafal Quran. Terus setelah itu kita belajar kayak fisika, biologi, segala macam. Jadi pas momen-momen itu tuh kayaknya memang momen-momen yang penting lah, salah satu hal yang bisa dibanggakan. Terus ada wisuda tahfiznya juga, uji publik. Mana keren. Ada orang tua yang datang, terus ada dewan. Pokoknya salah satu hal yang membanggakan semasa SMA. Terus kalau mengenai support system, ada, tapi nggak yang terlalu gimana-gimana, selayaknya hubungan cinta monyet lah, karena masih SMA gitu kan. Jadi super system yang biasa-biasa aja, paling cuman sekedar dikasih semangat mungkin lewat HP gitu. Ngomong-ngomong Kak Indah nih, udah berapa juz nih yang udah? Jadi waktu itu aku sempat hafal 5 juz, dan keren. Dan juga itu sebenarnya yang paling sulit itu bukan menghafalnya, tapi gimana kita merojaannya, mengulang kan. Apalagi saat itu kan lingkungannya bukan kayak lingkungan pondok gitu kan, yang memang khusus buat hafal. Banyak suka dukanya gitu, banyak kayak plus minusnya gitu. Jadi gimana caranya kita ngatur waktu buat hafal, gimana caranya kita mengkondisikan diri kan. Ya tau lah kalau misalnya hafal Al-Quran itu kan nggak mudah. Kayak kita hafal hal lain aja itu kan sulit kan, apalagi hafal Al-Quran. Jadi harus bisa benar-benar membenahi diri gitu. Itu aja yang paling ngena pas masa SMA gitu. Oke, untuk Kak Watinya gimana nih? Kalau aku suka ini sih, sering disuruh guru kan lomba puisi misalnya, selalu disuruh kan. Jadi dari dulu udah seneng puisi, jadi sering menang juga, alhamdulillah. Masya Allah. Keren. Cukup bangga. Setelah SMA nih teman-teman, mungkin teman-teman mengharapkan apa sih yang akan teman-teman lakukan setelah SMA nih? Mungkin akan langsung kerja, langsung kuliah, atau jadi suami orang. Gimana nih menurut kalian? Apakah kuliah ini emang tujuan teman-teman, atau dari keluarga, atau bahkan paksaan, atau gimana dah? Jadi sebenarnya kalau masalah pendidikan, aku itu bukan anak yang bisa dibilang pinter-pinter banget, ambis-ambis banget, atau enggak yang kurang-kurang banget. Ada plus minusnya lah. Maksudnya
aku tipe anak yang bisa dibilang pinter nggak juga, tapi yang nggak tahu apa-apa juga nggak juga, kayak di tengah-tengah gitu kan. Terus kalau untuk kuliah, sebenarnya dulu aku pengennya langsung lanjut kerja kan. Tapi mamaku mau banget kalau misalnya aku ngelanjutin pendidikan kan. Nah, dan juga sebenarnya nggak ada niat gitu, kayak misalnya kuliah. Mungkin kalau kuliah di jurusan ini jadi salah satu planning dari orang tua. Tapi kalau dari diri sendiri, ya memang belum ada gambaran kayak kita mau kemana ke depannya. Terus emang ini jalan yang benar atau enggak buat kita tuju. Tapi ya udah jalanin aja. Terus sampai sekarang ya alhamdulillah baik-baik aja. Jalanin gitu aja. Ya. Jadi first impression Mbak Indah ini gimana ya, atau pengalaman pertama Mbak Indah setelah mengetahui kampus ini gimana, sesuai dengan ekspektasi Kak Indah atau bahkan gimana gitu? Jadi kalau ngomongin masalah pendidikan ya, menurut aku pendidikan itu kan memang nggak ada yang mudah gitu kan. Jadi dari awal aku udah tahu gitu kan bahwa kalau misalnya kita fokus ke pendidikan, itu hal-hal yang benar-benar harus kita perjuangkan kan, nggak cuman kayak kita santai-santai aja. Tapi aku agak kaget pas masuk kuliah, karena kan aku anaknya kan banyak istirahatnya, jarang yang kayak belajar itu yang 24 jam kutu buku lah, bukan anak yang kutu buku gitu kan. Terus pas pertama kuliah, aku sempat sakit gara-gara aku nggak bisa ngatur waktu gitu. Kayak pernah sampai mau pindah juga kan, mending kuliah di Bima aja, karena kan kalau sakit kita kan kangen banget sama orang tua kan. Tapi ternyata sejauh ini, oh yang penting kita bisa menikmati aja ya kalau di kuliah itu. Jadi emang ya gitulah sampai sekarang masih bertahan. Iya, syukur dah dengan adanya teman-teman juga dari Mbak Indah atau sahabat-sahabatnya yang baru temukan. Oke, Kak Watinya itu gimana ya? Kalau aku sebenarnya disuruh kerja ya sama orang tua sebenarnya. Kerja ya. Tapi karena akunya agak ngebet minta kuliah karena suka banget sama sastra kan waktu di SMA sebenarnya. Jadi coba daftar sendiri tanpa dukungan sebelumnya waktu itu. Karena emang udah ada prestasi di dalam sastra gitu kan, udah ada gambaran. Iya, bagus. Jadi tetap masa tapi sesudah keterima, jadi itu alhamdulillah dikasih kan buat kuliah. Berarti takdir juga ya. Iya, tapi tetap sambilan. Jadi kedua teman-teman ini lulus di jalur SNBT ya? Iya, aku lulus di jalur SNBT. Aku juga sempat ikut SNBP kan, tapi memang nggak keterima. Dan SNBP aku tuh pilihan pertamanya Ilkom tapi di Unmul di Kalimantan Timur. Karena dulu aku SD kan di Kalimantan Timur kan. Aku SD dari kelas 1 sampai kelas 6 di Kalimantan Timur. Karena orang tuaku ngerantau di sana. Terus bapakku bilang, "Nggak apa-apa kalau kamu mau coba lagi di Unmul kan." Nah, terus aku cobalah gitu. Tapi karena SNBT ini mamaku nggak mau aku jauh-jauh. Jadi katanya yang deket-deket aja kan. Karena kalau jauh kan, karena aku baru pertama merantau kan, takutnya kenapa-napa gitu. Itu sih. Ya. Jadi selanjutnya nih tentang apa ya, ekspektasi teman-teman terhadap dosen-dosen. Soalnya saya juga agak gimana ya, untuk dosen-dosen yang kurang mengesankan bagi kita ya teman-teman. Bahkan gimana? Sebenarnya kalau masalah dosen ya, aku tipe anak yang kalau ke guru atau ke dosen itu nggak pernah lah sampai kayak, kan ada yang caci maki di belakang atau jengkel kan. Tapi aku kalau dari bahasa sendiri, aku memang benar-benar anaknya hati-hati banget kan ngeluarin omongan. Aku benar-benar berpikir dulu kan, karena takutnya bukan karena kita bicara di belakang dosen ataupun orang lain itu nggak bisa dengar, tapi kan apa ya, omongan itu bisa balik ke diri kita sendiri. Jadi menurut aku, apalagi untuk guru sama dosen, semengeriakan apapun mereka, segimanapun mereka ke kita, ya tetap aja kan mereka yang kayak guru kita kan, yang mendidik kita gitu kan. Jadi ya belum ada gimana-gimana kalau sama dosen, masih santai-santai aja. Jadi boleh saya cerita sedikit nih? Boleh ya, dong. Mungkin saya ya masalah ini lebih takut kalau saya itu salah ngomong ke dosennya atau gimana, takut untuk memulai apa segala macam itu. Soalnya kan beban sekarang kan, yang sebelumnya dari SMA itu ada teman saya yang dari kelas A itu dia nggak menyangka kalau saya seaktif ini di perkuliahan, gara-gara saya tuh di SMA tuh terlalu diam gitu. Jadi kalau pas masuk SMA ini saya sempat mengikuti organisasi kan, jadi ya diapresiasi lah, karena emang udah minat saya di sana sebelumnya.
Jadi saya di sana tuh pas takut-takut yang namanya memulai atau salah. Jadi itu ketakutan saya untuk chat kepada dosen tuh atau segala macam dah yang berhubungan dengan dosen. Nah, jadi itu aja sih mungkin yang saya takutin. Ya, mungkin sama ya. Dunia perkuliahan. Kalau dunia perkuliahan itu kalau kita mau tanya takutnya salah. Bukan ke malunya tapi salahnya kan. Kayak entah itu kita salah mengucapkan kata-kata atau kita bertanya itu nggak sesuai apa yang dijelaskan dosen atau hal lain lah. Pokoknya kayak takut gitu kan. Tapi aku sendiri memang banyak ya ngerasa nggak percaya diri kan. Padahal bertanya itu kan hal yang lumrah gitu kan. Tapi memang rasa takut itu nggak bisa kita gimana-gimanain gitu, karena lumrah aja gitu. Kalau Wati gimana? Nggak ada sih, nggak pernah ada pengalaman sama dosen, nggak pernah ngechat juga sih, paling ngechat pas sakit. Oh iya Wati ya, karena ada prestasi di waktu SMA ya. Mungkin prestasi di waktu kuliahnya apa aja? Prestasi di waktu kuliah apa ya? Mungkin ada daftar ke buat lomba puisi di luar ruang unit kita lah. Di unit nggak ada sih, nggak pernah coba daftar. Udah pernah. Kalau di luar baru pernah. Padahal bagus banget ya kalau dia coba daftar gitu kan, karena punya pandangan, karena bisa kan, udah punya pegangan gitu. Kalau aku bener-bener kalau di bagian puisi, tapi drama kayaknya aku lumayan bisa. Tapi kita belum tahu ya, karena semester 3 ini rencananya kan ngedrama gitu kan, pengen usahain di situ gitu. Kalau puisi emang dari akunya memang nggak bisa. Nah kalau udah di drama, Kak Indah mau jadi role model apa nih? Atau sebagai bunga kah? Atau sebagai antagonis, protagonis atau sebenarnya bisa di mana-mana aja. Tapi kayaknya aku lebih cocok di antagonis kayaknya. Soalnya aku emang suka kayak drama-drama gitu. Cocok sih mukanya. Iya. Ya begitulah kalau drama. Kalau puisi memang ya suara aku kan bukan suara tipe-tipe orang yang lemah lembut gitu. Saking excitednya jadi kayak cempreng gitu. Lalu gimana Mbak Watin untuk drama kedepannya yang akan kita laksanakan nih di semester depan? Drama mau jadi yang kayak gimana gitu? Atau harapan Kak Watin itu mau gimana? Apa di drama itu mau menjadi sebagai apa? Protagonis ya? Iya cocok lah ini. Cocok banget. Cocok banget ya. Apa-apa sih? Mungkin itu saja podcast dari kami. Kami sama-sama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.